Kita buka sesi tanya jawab, tidak hanya bertanya, bisa juga berkomentar atas tausiah dari Dr. Sudi. Monggo, Mas Kiyota. Untuk sesi pertama ini 3 orang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya menarik bahwasanya sebenarnya sastra dan juga sejarah itu saling berkaitan, tapi kadang kita sering luput bahwasanya bahwa sejarah sendiri itu dibangun dari sastra itu sendiri. Ini pertama tanggapan dulu. Yang kedua ini pertanyaan tapi ada rangkap-rangkapnya, ada sekitar 3 rangkapan. Pertama tentang gini, Pak, lek menurut jenengan ya, tentang sastra sendiri kan kadang kalau jenengan bilang sastra tidak bisa kayak paraton kan aslinya sastra, tapi kadang juga dipakai untuk penelitian beberapa orang untuk ini sejarah ini. Padahal aslinya kan kalau setahu saya Pak ya, mungkin mungkin saya salah. Kalau kayak sastra justru malah nggak boleh dibuat ini bahan bahan rujukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang benar kita saat ini memang entah kita ini tidak tahu atau bagaimana, kita sendiri tidak bisa membaca tulisan peninggalan yang terdahulu. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini pure kesalahan kita ataukah bagaimana? Dan yang terakhir adalah kalau seandainya kita ingin mempelajari sejarah, tapi dalam bentuk karya sastra, karena kebetulan kita kan ada di sastra, mungkin kepingin membuat cerita berdasarkan ini kayak folk ya itulah. Kira-kira apakah ini kita juga termasuk mencatatkan sejarah ataukah akan jadi karya baru? Kan jenengan bilang kira-kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kiyota Hamzah. Terima kasih kesempatannya Mas Ribut. Saya ingin bertanya, saya Nur Aziz dari Guru. Saya ingin bertanya begini, Pak Dr. Sudi, untuk menyederhanakan pemahaman yang sulit sumbernya macam-macam tadi itu, sehingga para filolog, para arkeolog, para sejarawan itu bisa memunculkan goal settingnya apa ya, sehingga masyarakat yang tidak sempat kuliah jurusan filologi atau memperdalam arkeologi macam-macam itu bisa paham. Jadi intinya tadi itu kan sulit untuk memahami dan minat untuk belajar yang seperti yang Bapak katakan tadi itu hanya beberapa saja yang menekuni bidang ini. Nah, untuk menyederhanakan atau membumikan sehingga anak-anak baik yang sekolah tingkat bawah, tingkat sekolah dasar maupun masyarakat umum yang tidak sempat mendapatkan pendidikan tinggi itu bisa mudah dipahami. Demikian, terima kasih. Satu kesempatan lagi dari Dr. Autar Abdillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama memang memahami sejarah itu kita akan berhadapan dengan banyak versi, itu pasti ya. Satu hal yang kita harus garis bawahi ya, bahwa banyak versi. Pararaton juga begitu. Pararaton itu kayak sastra. Isi pararaton itu ada magis, supranatural dan sebagainya. Itu kayak sastra yang no name ya, tanpa nama. Jadi menurut saya pararaton itu pun juga bagi sejarawan diragukan. Jadi karena ada unsur mitologis di dalamnya tentang kelahiran bagaimana Ken Anggro itu mendirikan Singosari. Itu menurut saya, sebenarnya saya ingin mendengar sebenarnya
bagaimana menurut Pak Sudi ini tentang Paraton itu sendiri sebenarnya? Karena kalau kita lihat dari para sejarawan itu, ya banyak, bisa macam-macam kita sebut. Banyak ahli baik dari Indonesia seperti Dwi Cahyono juga banyak bicara soal Paraton, walaupun dia menganggap itu penting. Tapi unsur mitologis itu juga tidak bisa dihindari. Ada unsur rekaan dan sebagainya, itu juga sesuatu yang nggak bisa dihindari. Jadi itu yang pertama. Kedua, kalau dikatakan budaya Arek itu nggak ada yang meneliti, saya 2007 tesis saya budaya Arek. Saya tesisnya budaya 2007. Nah, jadi kalau Pak Sudi mau baca silakan. Saya meneliti Surabaya itu abad keempat. Jadi kalau dibilang Surabaya itu nggak ada apa-apanya, bahkan ketika ditanya duluan mana Mataram kuno dengan Arek, saya bilang Arek, Surabaya. Jadi kalau dengan Surabaya itu, saya pikir ini apa namanya, versi mungkin versi saya mungkin ya, versi saya, dan versi saya dari abad 4 ke 9, 9, 13 dan 13 sampai sekarang. Nah, jadi itu tahapannya, tahapan 4, 9, 9, 13 dan 13 sampai sekarang. Itu kalau kita ingin membaca Surabaya gitu. Jadi mengapa Sidoarjo berjalan kencang? Karena memang Surabaya itu lumpur, banyak lumpurnya ya. Dan kalau tadi perbincangan sederhana saya katakan 22 kali kelut meletus, itu penelitian dari arkeologi ITB ya. Jadi penelitian arkeologi ITB itu, dan Sidoarjo itu mengalami peningkatan lebih dari 1 cm deltanya itu setiap tahun. Nah, ini penelitian arkeologis. Jadi budaya Arek itu sangat lama. Jadi jangan kalau menurut riset saya keliru kalau dikatakan Surabaya itu nggak ada apa-apanya, dan justru di abad keempat Surabaya itu sudah punya yang namanya kampung. Kampung itu di Surabaya abad keempat itu tempat melatih orang menjadi orang baik. Jadi Bungkul itu dulu Ungkul, tanah Ungkul. Di Bungkul dulu tanah Ungkul. Jadi dari tanah Ungkul di sana terdapat penjara laki-laki dan perempuan. Dia ada penjara laki-laki dan perempuan. Di abad keempat sudah dipisah itu penjara laki-laki dan perempuan. Itu Ungkul, Bungkul. Nah, kemudian itu satu pulau sendiri. Nah, kemudian di situ ada pulau Wonongsrama dan ada tidak kurang dari 20 pulau. Jadi kayak Jemur Sari, Pulau Wonongsrama namanya. Itu Pulau Wonongsrama memang pulau. Nah, jadi dulu di situ kepulauan. Surabaya itu, kalau saya selalu menolak Surabaya itu pesisir, karena kalau kita lihat ke-4 sampai 9 bukan pesisir, tapi kepulauan. Nah, itu ada petanya. Kalau mau lihat petanya akan saya berikan. Jadi kalau bisa, maksud sih. Nah, itu jadi ada petanya. Peta yang dibuat oleh orang Belanda dari buku-buku Cina, dari pelayaran Cina pada saat itu. Jadi kalau saya agak kurang paham dengan kegempaan di Surabaya gitu, atau di Sidoarjo gitu ya. Karena menurut penelitian arkeologi dari ITB itu bukan gempa tapi kelut itu yang kita kan pernah mengalami tahun 2000 berapa ya? 4 atau 2015? 14 ya. Nah, itu sampai Surabaya Jogja itu sampai nggak karuan itu. Nah, jadi itu, nah apalagi pada abad keempat ya, kelut muda itu kita bisa bayangkan ya, wong Sumenep aja dari Boparsu juga. Nah, makanya sebanyak 22 kali kelut itu meletus lebih, kok kita 4 sampai 9 kita bisa bayangkan berapa tahun. Nah, ini menurut arkeologi ITB. Jadi kemudian berdasarkan pelayaran Cina menunjukkan bahwa terjadi penyumbatan Bengawan. Nah, dulu itu namanya Bengawan, bukan sungai, bukan kali, dulu namanya Bengawan. Nah, Bengawan itu kemudian jadi dan seterusnya ini saya pikir satu topik sendiri. Tapi saya tidak setuju kalau dikatakan Surabaya itu nggak ada apa-apanya, dan Sidoarjo itu lebih tua gitu dari sisi kultur, karena Hindu Buddha itu, Hindu Jawa waktu itu sudah berkembang di Surabaya. Bahkan pendidikannya sudah ada. Dan sebenarnya kita kalau melihat Sidoarjo ini literasi sejak zaman Panji.
itu luar biasa. Sriwijaya saja itu iri sama Kauripan, sama Jenggol tuh iri. Karena apa? Karena justru peningkatan literasi itu di era-era Panji itu luar biasa. Itu ya. Ya oke. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Sesi pertama ada 3 orang. Ada yang bertanya dan ada yang berkomentar. Silakan Dr. Sudi untuk menanggapi. Mas apa mang sing nomor 1 ya? Sing pian ya? Sing tak krungu mang mek folklore tok ya. Ngapunten kok takok maneh ya. Ya jenenge folklore itu kan cerita rakyat. Bener gak bener catatan si Ai. Pasti ada lah. Ya masuk gak 100%, ada 5%, 10% mesti ono kebenarannya. Ini berbeda sejarah itu kan begitu. Bukti yang paling kalau ya karena pengaruh saya teman-teman saya dari arkeologi, filologi, geologi, teman-teman saya yang paling sumber primer tetap prasasti. Bukan tembung jari ya. Tembung jari cok melendes. Folklore melendes. Fakta arkeologi, fakta filologi itu yang jadi utama. Jadi lek folklore cariti saja. Jadi misalnya kayak Joko Tinunu, Joko ini, ya karena settingnya Mataram. Ya gak isok nyalano di sana kemudian menjadi nama Candi Pari. Ya karena di situ Mataram. Engko takok mana ya sing nomor. Terus yang Pak Guru Nur ya, go setting untuk menyederhanakan, ya kemasannya Pak. Mau nggak mau ya kayak sekarang, ya misalnya saya diundang ke sini tahu sih, kurang ser kalau tahu sih, awak dewi iki gak patek beriman masalah. Kemasannya yang dirubah Pak. Nah yang menarik, nah ini mumpung ini dilingkan Pak Prof ini, tentang Panji. Ini Mas Hendri gak tegor ya. Panji itu kalau menurut saya, aku sampai di band karo Lydia Kevin nih. Gara-gara tak ya gak tak debat tak takoki. Panji itu kan muncul di era Mojopahit. Tapi settingnya itu di Sidoarjo. Sing duwe gawe gede Malang sama Kediri. Darjo gak ono blendes blas pada ceritane iku Inoi nang kene. Pertarungan anak-anaknya Erlangga kepengin disatukan lagi. Panjalu dan Janggala dibolak-balik uang ini pokoknya kayak cerita supaya apa pertempuran antar bersaudara ini selesai. Iku lo sampai 3 cerita lo, iku luar biasa lo. Di eranya Mojopahit itu sudah nggak make sebagian ya. Cerita ini nggone relief itu wis kak mulai berubah tidak apa India sentris. Nah India sentris misalnya apa ya Ramayana iki, tapi wis cerita tentang Panji. Nah ini ada suatu penelitian sing rotok ya baru-baru saja sih tentang tak kayak didik tentang Semar. Semar dari dulu itu nggak ono asini. Oh, nok Ponokawan. Kita tesis, cuman saya nggak berani ngomong, sebut aja tesis lah. Ini rotok-rotok politik didik masalahnya. Ini muncul di era Orde Baru. Tiba-tiba tokoh Semar ini menjadi suwe, koyok dewa. Para spiritualis itu, waduh, jenenge cerita tentang iki. Itu muncul di era Orde Baru. Bahkan sing sampai Yudha Kardono iku sing dilini gak ono, dadi ono. Candhi Syukuh Cetha dadi ngono. Iku mang sejarah memang diciptakan oleh para pemenang. Sing gak ingin ya termasuk buku putih. Bapak Tanah Jawi mungkin ya dibikin oleh pemerintah segitu. Sing dhisik takoki Brawijaya 5 1 2 3 4 5 sing dirojoni gak jelas. Balik lagi ke Pak Nur, bagaimana cara ya mungkin diskusi terus kemudian gawe komik
nggak sketsa, itu luar biasa. Ya pertama mungkin ada yang memang ya kayak awak dhewe ngene senengane cerita ngrungokno cerita. Ono sing seneng dengan ya isiku kayak nanggone sinetron. Loh. India, terus kemudian Turki. Iku lho bebas gawe tafsir, gak ono sing larang, gak ono sing protes. Kenapa kita tidak? Kene sini cintanya. Kenapa kan? Karena politiknya apa ya, unsur kekuatan apa politiknya gede di sini. Kejatuhan Kediri, kejatuhan Majapahit, ternyata wes lah, lebih banyak sektariannya. Menanggapi Pak dosen tentang pararaton. Nah ini tadi pararaton ini kan ndelok basa Jawa bahasanya kan menurut keterangan para ahli itu kan bahasa Jawa pertengahan. Jadi bukan bahasa Jawa kuno, bukan Jawa baru yang kayak sekarang kita bilang Bentirong ini kan Jawa baru. Itu bahasa pertengahan, member rodok basa dalang. Diperkirakan nah kan tahun 1800-1900-an diperkirakan yo jenenge ae lah kan lucu nek ancene terang-terangan gawe kan yo kendel ya itu memang apa ya karya sastra gak kendel tapi informasinya banyak terutama untuk lokasi pendarmaan para raja ya sekian persen makanya kalau begitu pararaton tidak bisa dijadikan sumber primer tapi sumber tersier apa seterusnya itu kalau pararaton. Jadi kan kisah makanya namanya kan Katuturina Ken Angro. Jadi ceritane Ken Angro. Lho lek yang dari diskusi di komunitas kami. Bapake raja-raja gedhe iki gak jelas kabeh. Takok, Bapak Wijaya, Raden Wijaya iku sapa? Gak jelas. Bapak Isindo gak jelas. Erlangga lho wis jelas Udayana. Ngono sik golek cantolan. Aku iku turunane Sindo. Lho lak lucu. Ada apa? Golek lho aku turunane Mpu Sindo. Tekok jalur ibuke lho kan aneh. Berarti jalur ibunya, darah ibunya lebih sesuatu daripada jalur bapaknya. Itu tafsir sejarah kan gitu. Jadi dinasti Warmadewa ini ada apa dengan dinasti Medang? Beda lagi. Tiba-tiba kenapa prasasti-prasastinya Bali yang berbahasa Bali kuno tiba-tiba kok menjadi Jawa kuno semua? Ada apa? Itu analisis sastranya. Nek mengenai Surabaya kanon TE. Kalau nanti dibahas. Cuman yang jelas gini Pak, misalnya saat ini sedikit menanggapi tentang bekul. Di prasasti namanya prasasti Canggu itu bunyinya bekul, BKUL bekul. Mbul kok saiki iso dadi Bungkul entah. Nah, itu namanya studi toponimi. Masih sampai saiki ngomong Surabaya, yuk blendes. Karena baru ada di prasasti Canggu nya Hayamuruk abad 13 I Surabaya. Loh, kan berarti ada 3 tempat yang berbeda. I Bekul, terus terakhir I Surabaya sing dine apa iki? I Gesang. Gesang ya kita dhewe. Pagesangan masih jadi apa? Tepian sungai. Pelabuhan tepi sungai masih ada. Artinya apa? Pagesangan, Bengkul itu di tepian pantai. Apa di tepian sungai. Surabaya naiki, Surabaya nanti. Artinya kan ada 3 tempat yang tidak sama. Yang satu namanya Surabaya. Nah, muncullah folklor iku mang akhirnya Suro dan Boyo. Karena Polondoro niki. Padahal mulai dari prasasti. Lho wis ana prasasti sampai 1300 Surabaya. Sementara itu saya belum berani ngomong sing lebih tua karena sementara itu prasasti yang berkaitan dengan Surabaya yang tertua selama ini sementara ini itu ya baru eranya Majapahit 1300 Tarjo tahun 700 Pak
dialog kepala. Tahu nek katanya ahli geologi, bukan kata saya. Memang kawasan yang sekarang disebut Surabaya itu adalah kawasan koyok saiki ku muara. Apa lek arane? Akeh wit bakone itu. Iki lek ngomong tentang, lah ini aja berantas itu masih kontroversi. Iki Sudetan ke utara atau yang lebih tua ini Mangetan Kanal. Nek Bengawan Solo jelas tua. Itu situs yang paling tua itu justru sekarang ada di namanya Mojopuro Gede, Gresik, sekarang Gresik. Itu muara, Pak. Bayang no itu nangkulone jembatan itu ya, itu muaranya Bengawan Solo. Dua Pala ya, Dua Pala gede, yang gede dua, satu hilang dilebok, folklornya itu dibuang ke sungai, yang satu foto lama Belanda itu tiba, kepalanya sudah tidak ada. Sekarang disimpan di PIM, Pusat Informasi Mojowe Trowulan, di dekat parkiran itu dari sana. Ternyata ya disudet karo Belanda sampai ke, dari muara Bengawan Solo itu disudet sampai ke Sidayu yang sekarang. Supaya apa? Gak gandeng antara Jawa dan Madura. Tuh. Mas, pertanyaanmu mangulang ngono Mas Didik. Sing apa? Ya padha karo babat tanah Jawi. Iku mang. Iku kan versine Mataram. Ya padha karo saiki SNI ya, Pak ya. Sejarah Nasional Indonesia. Ternyata yo akeh temuan baru, harusnya direvisi kan. Kalau dulu ngomong, aku sampai berani ngomong ini terjadi. Misalnya Prasasti Warunggahan, saya 3 tahun itu sama teman-teman komunitas itu. Kan ternyata di dukun itu. Baru dibaca, lu ternyata begini. Kemungkinan identifikasi Jaya Negara itu adalah bukan anaknya Wijaya. Kak Mlendes jauh Pak. Jadi kalau ada informasi baru, nah ini sejarah temuan-temuan terbaru itu kita apa ya, harus update. Belum tentu sekarang menjadi kebenaran mutlak, belum tentu. Harus ada. Ya, itu mang Mas, Pak Guru juga. Kita harus punya semangat menulis ya. Nah ini salah bener urusan buri. Harus menulis lah. Dokter Sudi ngapunten waktunya tinggal 4 terima menit. kasih. Wis cukup. Closing statement terakhir 4 menit. Apa ya? Closing statement wah kayak sing di closing apa nih? Nek saya sama Pak Ribut itu lek kadung diskusi sampai jam 3 jam 4 isu. Jadi begini ya, marilah kita berliterasi. Tulis saya apa anak di sekitar sampean ya. Cerita ini mbah itu cerita ini, paling tidak sampean sejarah keluarga sampean sendiri dulu. Sopo bapakmu, sopo mbahmu, sopo buyutmu, sopo canggahmu, asal itu kok endi? Itu satu. Nomor kedua paling lagi, sejarah kampungmu dewe loh. Ini yang kadang-kadang jaga wong liya. Sudahlah, sampean sendiri aja dulu memulai dari endi pundene, iki sing paling tuwek sesepuhe sapa, iki ngene. Kan gak ono tiba-tiba ujuk-ujuk berdiri sebuah kampung itu tidak mungkin. Itu yang mana literasi kita gitu dulu. Wong sampai saiki golek iku bentuke udenge gak jelas. Karena kita karena ketidaktahuan sejarah akhirnya apa? Wong saya bilang ya mohon maaf saya rada keras ini. Sidoarjo iki magak. Ngomong Surabaya yo gak, ngomong Jombang yo gak, padahal budayane mirip. Kalau saya bilang mohon maaf, saya mengadopsi budaya arek. Budaya arek itu gak ono nguku. Joncak jancuk, ngomongnya bloko suto. Nah itu.
Nggak ada tingkatan karena apa? Mungsuhi Mataram. Terima kasih. Bapak Nur Aziz tadi. Oh nggih bapaknya. Monggo Bapak, tepuk tangan untuk Bapak Nur Aziz. Selanjutnya bagi yang ingin membaca bisa langsung nanti on the spot membaca puisi. Membaca puisi ya Pak? Oh nggih, monggo Pak. Terima kasih kesempatannya ikut menyemarakkan dengan baca puisi. Yang kami hormati Ketua Dekesda dan pengurus Ketua Komite Sastra Pak Dr. Autar dan Pak Dr. Suti. Saya akan bacakan puisi yang berjudul karena ini masih Muharram. Kepada Muharram, karya Nur Aziz Asmuni. Apakah kalender berlari kau tak mengerti? Lena terbuai duniawi dan alpa akan ukhrawi. Tangisku menari tak berkesudahan dalam kedurhakaan, buram di masa depan, buram di masa silam. Luka selalu berwarna lusuh, rumit untuk dibasuh. Mengapa kaki-kaki mimpi selalu berduri ketika tahun berganti? Pada jejak awal berpijak, aku terbata memaknai hijriah. Lihatlah bulan dan matahari ketika merona dalam cuaca, mereka hanya terkadang saja menjadi gerhana. Seperti pelangi dengan warna-warni menggenggam langit, bergegaslah membuat rakit pada perjalanan tahun, teruslah kau berembun. Akhlakku muram, kini mencari kemurnian, hijrah dari impian menjadi kenyataan, dari keburukan menjadi kemuliaan, dari kezaliman menjadi kemaslahatan. Aku ingin hijrahku menjadi cahaya sejati, nilai-nilai luhur pekerti. Aku tak ingin warna langitku semakin kelam ketika sampai kepada Muharram. Sidoarjo 22 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Aziz. Puisinya sangat lantang sekali sampai merinding. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Nur Aziz. Selanjutnya ini ada juga pemenang kuotes tadi ya, Mas Kyota Hamzah, untuk membacakan puisi juga ya Mas ya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Kyota Hamzah yang tadi menangkan ajang kuotesnya Dekesda, hari ini membacakan puisi. Monggo Mas Kyota, pakai ini aja. Untuk yang ingin bacakan puisi atau musikalisasi puisi, saya silakan juga. Barangkali ada yang minat nanti bisa bilang ke saya, nanti biar bisa meriahkan acara ini. Terima kasih. Sama-sama. Katanya kependekan deh aku. Saya akan membacakan salah satu puisi, judulnya Perahu Tambang. Ini puisi pernah saya ikutkan ke lomba Dewan Kesenian Jawa Timur, tapi alhamdulillah belum masuk. Tapi ini saya masukkan ke antologi saya sendiri, namanya Brook dan Bok, nama judul bukunya itu. Insya Allah nanti akan ada webinarnya juga Minggu besok. Baiklah, saya akan membacakan
berjudul Perahu Tambang. Masih ingat lelaki tua itu, baja dan nilon memadu kasih. Angin seja menutup hari, semenarik sisik-sisik sungai mengantar insan menuju tepi. Mata sepuh itu menarik cerita tentang Tirta yang mengalir di karang pilang. Meski kelam tak lagi legam, arus hikmah takkan padam. Mulailah kisah seorang lama saat jaya masih berlayar, menarik keping setiap pekerja bertopi caping menuju pabrik di sepanjang kali sungai. Sungaiku adalah sungaimu, anganmu adalah inginku. Serupa jalan di atas air, asap pabrik terus mengalir. Dasawarsa telah berlalu, terus sungai tak lagi mendebu. Dangkal sampah racuni dirimu, dangkal akal orang berlalu. Mengenang hanyalah pembelajaran, menatap harus jadi pengarah. Masih ada perahu tambang, mungkin kelak tiada asa. Sidoarjo 6 bulan 6 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puisi saya sendiri ya. Saya coba bacakan. Waktu. Kau berjalan mengikuti matahari, datang dan pergi, pelan tapi pasti. Takkan berlari meski kau kejar, takkan berhenti meski kau pergi. Saat gembira datang, dalam kesedihan menemani, selalu datang menghantui. Ketika sakratul maut menjemput, dia melepasmu pergi. Surabaya 29 Januari 2001. Budi Astuti Hajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Isti yang sangat hebat. Kalkulasi kata-kata. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Keinginan kemarin merangkul 15% kesadaran saraf. Pertemuan menimbulkan pertanyaan antara bagaimana dan mengapa sering terjadi pada perasaan yang berwarna entah. Semua perihal masuk dalam hitungan, termasuk puisi, merupakan matematika yang berbahasa. Selamatnya cinta dalam pengecualian. Ia muncul tanpa syarat dan perhitungan, mampu mengalir di penderasan dan bertapak dengan kakinya sendiri. Kepala dihadirkan untuk membelah dada, mengajarkan memelihara ilusi dari kalimat, melahirkan keakuan berkali-kali untuk membangun dunia yang lebih baik. Lalu berproses menjadi hilang adalah karya luar biasa. Keinginan lusa adalah 85% kesadaran saraf yang belum bekerja, mengajak menandatangani kontrak perdamaian langgeng di kehidupan selanjutnya. Sidoarjo 2021, Muhammad Ridwan. Oke, terima kasih Mas Ridwan untuk puisinya. Ya.